ada yang mengkhawatirkan, ada salah satu tokoh di salah satu partai ya, kalau ini dilakukan maka nanti pemerintah pusat dikhawatirkan akan menghadapi oposisi-oposisi di daerah, karena kepala daerah yang memimpin itu bisa jadi berseberangan dengan pemerintah. Itu mungkin nggak? Padahal waktu zaman Pak SBY juga kan pemenang pemilunya yang banyak pilkadanya banyak PDIP kalau nggak salah ya. Iya. Nggak, saya pikir itu kan koridor ya, aturan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi kalau aturannya ajak terkait dengan soal pemerintahan daerah, kan sekarang sudah ada nih Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan soal pemerintahan daerah. Itu kan menjadi acuan penting dalam konteks koridor kedaerahan, pemerintah daerah seperti itu. Kalau sudah ajak aturannya, saya pikir ke bawahnya nggak ada. Proses pemilu kan berbeda dengan proses implementasi pemerintahan daerah di masing-masing daerah atau di masing-masing lapangan seperti itu. Jadi saya pikir nggak akan ada. Bahwa kemudian misalnya ada beberapa dinamika atau perbedaan pendapat, saya pikir wajar dalam konteks ini, karena kan bisa jadi misalnya daerah ada yang resources sumber daya alamnya lebih banyak. Ada yang memang tidak ada yang DAU-DAK-nya perlu disupport, ada yang tidak ada, kan seperti itu. Mungkin ke arah sana ininya, tinggal bagaimana persoalan aktivitas kepemerintahannya ini kan digayung sambuti oleh pemerintah pusat seperti itu. Jadi saya sih melihat ya tidak ada efek ke sana. Tinggal memainkan saja urusan dekonsentrasinya seperti apa, urusan desentralisasinya seperti apa. Ini yang memang menjadi poin penting. Apalagi sekarang nih sudah muncul nih soal urusan pemekaran daerah misalnya seperti itu di kabupaten kota. Ini kan juga menjadi penting untuk diatur bagaimana mekanisme-mekanisme yang ada di lapangan. Bagaimana ketersediaan anggaran yang ada. Kan tinggal mengatur itu pemerintah pusat. Kemarin isunya Jawa Barat jadi 5 provinsi itu. Itu keliru besar. Yang harus dimekarkan tuh kabupaten kota harusnya. Mungkin cuma mau ngingetin gubernurnya jangan terlalu dominan gitu. Kan ada Pakuan, ada apa gitu kan. Iya bisa. Kalau itu dimekarkan, nah, gubernur Jawa Barat jadi apa dong? Oke, Mas Iqbal optimis gak bahwa putusan MK ini akan ditindaklanjuti secara serius, atau teman-teman partai politik di DPR akan melakukan akrobatik dari yang tadi tuh constitution engineeringnya agak berlebihan dari yang seharusnya dilakukan? Tentu Mas, sebagai masalah sipil gitu ya, kita tentu harus optimis lah perbaikan pemilu yang lebih baik. Entah kemudian kami harus percaya atau enggak bagaimana nantinya, apapun dinamikanya tentu akan kita kawal. Kalau misalkan agak belok-belok dikit, ya kita lurusin. Kalau misalkan agak-agak ke kanan ke kiri, ya kita tengahin, kan seperti itu. Itu kan tugas kita semua. Ya sebagai masyarakat kan juga kita perlu untuk melakukan checks and balances juga kepada pembentuk undang-undang. Jangan sampai seperti itu terus-terusan. Lagi pula, dengan ada putusan ini bahkan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, kami masih percaya bahwa masih ada keadilan lah di negara ini kan. Masih terbuka ruangnya bagi masyarakat sipil untuk kemudian mengadvokasi ini, untuk kemudian bisa terlibat lebih dalam dinamika perbaikan undang-undang, pembentukan kebijakan dan lain sebagainya. Itu yang kami percayai. Sehingga tentu dengan kami menyiapkan juga Mas beberapa strategi advokasi yang kita lakukan gitu ya, termasuk juga menggalang kekuatan masyarakat sipil untuk terus mengawal ini terus. Sebab kami prediksi ini cukup panjang nih, kayak dinamika isunya nih. Dan kami berharap ya kita semua sebagai teman-teman masyarakat lah dengan elemen-elemen lain bisa padu untuk mengawal ini dan tidak sampai tertimbun isu yang lain sampai kita malah melepas isu ini sehingga tidak terkawal, kan seperti itu. Oke, Kang, harapannya sekarang 2025 mendekati 2026, 2027 urusan ini udah selesai ya? Undang-undang pemilunya segala macam. Betul. Ya, itu harapan saya. Dengan putusan ini maka DPR, pemerintah betul-betul menginisiasi proses revisi undang-undang pemilu. Banyak hal yang memang harus diputuskan segera. Tadi bahwa putusan MK ini bukan obat mujarab, bukan. Tapi ini menjadi satu perangsang lah untuk bagaimana proses aktivitas ke depannya.
soal sistemnya bagaimana. Soal parliamentary threshold saja masih yang terbuka tertutup ini belum pernah ada diputuskan lagi. Belum diputuskan lagi. Apakah kita mau terbuka masih tetap seperti yang sekarang ini atau tertutup kah atau kan ini mix? Ini kan juga perlu menjadi perhatian kita. Redesign dapil, soal mekanisme pencalonan, soal mekanisme elektoral formulanya untuk menjadikan kursi suara menjadi kursi. Itu kan juga butuh perhitungan yang luar biasa. Dan yang terpenting adalah bagaimana proses penyelenggara. Saya sih ingin penyelenggara tadi benar diupayakan untuk tidak berantakan kayak gitu ya. Jadwal-jadwalnya semua dikondisikan dengan baik seperti itu. Termasuk yang terpenting adalah pemilih. Ada nggak will dari kita semua termasuk partai gitu kan untuk bagaimana pemilih itu betul-betul bisa rasional. Betul-betul bisa melihat bahwa pemilu itu memang jadi kunci untuk membuka segala aktivitas yang ada. Mau itu pemimpin, mau itu pembangunan, mau itu segala macam, itu kuncinya di pemilu, memilih pemimpin tadi. Nah, ini yang memang perlu kita buka. Jadi banyak PR yang harus kita lakukan. Jadi kita berharap 2025 perdebatan mudah-mudahan bisa diakhiri. 2025-2026 sudah mulai konsen untuk revisi, bahkan 2026 mudah-mudahan sudah putus. Sehingga 2027 kalau mengikuti tahapan yang awal misalnya, itu sudah mulai aktivitas proses pemilunya. Jadi tahapan pemilunya ya 2027 itu. Saya sih ingin optimis dan percaya. Tapi ada yang bilang percaya dengan politisi itu sakit hati yang direncanakan. Sakit hati yang disadari. Iya. Jadi kita udah sadar ya kita akan sakit hati, tapi kita tetap percaya. Itu tuh Mas. Pada siapa lagi kita harus percaya? Sementara semua kebijakan negeri ini ujungnya adalah keputusan politisi. Untuk jadi presiden ya dia mesti jadi partai politik. Betul. Untuk jadi anggota DPR ya mesti jadi partai politik. Yang jadi menteri pun ya kalaupun bukan parpol, rekomendasi dari partai politik juga. Jadi sesuatu yang penting ini justru jarang kita bicarakan dalam ruang-ruang publik kita. Gitu. Nah, sebagai penutup nih, kita udah hampir 1 jam. Apa yang bisa Mas Iqbal dulu sampaikan dengan putusan MK ini dan harapannya ke depan termasuk buat masyarakat kita nih, netizen yang belum ramai dengan isu ini. Kami selalu percaya Mas bahwa teman-teman mungkin sudah banyak yang sadar gitu ya, teman-teman mungkin banyak yang sudah sepakat tapi mungkin belum untuk mesondingkannya aja gitu ya. Tapi satu hal gitu ya, will politik itu memang harus tumbuh dan itu nggak bisa tumbuh tiba-tiba. Dia harus terus dirangsang, dia harus terus dihidupi. Bagi kami melarikan diri dari satu masalah itu bukan jalan yang baik gitu ya. Sekalipun kita sekecewa mampus sekalipun gitu ya. Tapi paling baik adalah kita tetap berdiri untuk sama-sama mengawal itu semua. Teman-teman Perludem, teman-teman Mas Sipil, teman-teman kampus, bahkan partai politik sekalipun, kami percayalah banyak dari mereka yang masih mau untuk memikirkan negara ini dengan hati yang bijaksana gitu ya, dengan akal yang jernih, dengan ketulusan yang pasti. Cuma rasa-rasanya mungkin kita perlu untuk lebih banyak saling berdialog. Karena balik lagi demokrasi itu adalah alamnya dialog. Dan putusan 135 ini harus dipandang bukan sebagai satu hal yang mengancam kepentingan politikus seharusnya. Tapi justru putusan 135 ini kalau kita mau bedah lebih jernih dan lebih tulus, putusan ini justru sangat-sangat mungkin mempermudah bagi setiap orang kok. Sangat-sangat mungkin untuk mempermudah langkah-langkah politik mereka juga. Dan sangat-sangat mungkin juga bagi kita sebagai pemilih untuk bisa terlibat dalam proses demokrasi ini dengan lebih baik, dengan platform yang lebih baik, dengan waktu yang lebih tepat. Itu harapan yang ingin kita capai, bahwa putusan 135 penataan pemilu nasional dan juga pemilu lokal bukan sebagai ancaman, tapi justru sebagai pintu awal untuk segala perbaikan. Seperti itu sih Mas. Kang, sudah ada koalisi partai non-parlemen berkumpul. Silakan Kang. Belum ada. Ya, tapi kalau lihat dari statement-statementnya kan saya pikir positif lah teman-teman, terutama teman-teman non-parlemen ya. Dan saya meyakini juga teman-teman kita di parlemen betul-betul memikirkan, karena semuanya ini kan untuk kepentingan merah putih lah. Bagaimana mekanisme proses pemilu itu betul-betul ideal kita lakukan. Nah, oleh karena itu ya duduk bareng lah, ngopi bareng gitu kan, untuk bagaimana mendesain proses ini. Dan secara real yang harus dilakukan adalah bagaimana secepatnya melakukan revisi undang-undang pemilu. Itu menjadi penting, dan kita
menaruh harapan besar bagi DPR dan pemerintah untuk mengawal proses-proses seperti ini. Karena subjek pemilu itu kan ada 3 sebenarnya yang utama selain lain-lainnya. Yang pertama adalah pemilih, yang kedua adalah penyelenggara, dan yang ketiga adalah peserta partai politik itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya 3 hal ini betul-betul bisa diakomodir berbagai kepentingan-kepentingannya, saya pikir pemilu tuh go ahead. Pemilu tuh akan menjadi hal yang baik. Dan siapapun nanti yang akan memimpin, kan ini kan proses punishment and reward dari masyarakat. Nah, ini yang memang harus diinikan kepada masyarakat. Punishment kalau memang nggak ada kasus, nggak benar, ada kasus korupsi dan lain sebagainya, ya nggak usah nggak pilih. Tapi kalau misalnya rewardnya ya memilih gitu kan. Nah, ini yang memang harus dicerahkan kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan putusan MK ini akan menjadi titik awal, walaupun tadi bukan segalanya karena harus didesain lebih lanjut, tapi titik awal untuk kita melakukan berbagai upaya. Termasuk kami juga di partai politik, ya harus kita siap-siap dengan putusan tersebut. Bagaimana proses rekrutmennya, rekrutmen kader, rekrutmen caleg, bagaimana mekanisme-mekanisme yang didesain nanti dalam konteks pemilu, walaupun sekarang belum muncul apanya. Bagaimana kita mempersiapkan berbagai mekanisme terkait dengan soal sistem dan lain sebagainya. Ini yang saya pikir juga kita sama-sama mempersiapkan ini dengan lebih baik. Oke. Baik, Mas Iqbal, thank you waktunya. Siap, makasih juga luar biasa penjelasannya. Siap-siap dipanggil DPR ya nanti untuk ditanya-tanya kayaknya kan. Kalau bahasan partai undang-undang kan dipanggil sebagai narasumber kan. Nanti bisa dijelaskan. Kang Ferry, thank you, terima kasih waktunya udah hadir di Bikin Terang. Semoga obrolan ini memberikan, karena namanya Bikin Terang, memberikan penerangan di hati teman-teman politisi, elit politik, parpol untuk melihat ini lebih jernih dan lebih tulus. Karena jernih dan tulus tuh kadang suka susah kalau ada seperti minyak air. Susah gitu kalau ada yang jernih tapi tidak tulus. Ada yang tulus tapi tidak jernih artinya. Oke, baik, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di Bikin Terang podcast minggu depan. Saya Gaib Marusigit, sampai jumpa. Thank you. Kang, terima kasih banyak. Siap. Mas. Terima kasih, Mas. Revisi undang-undang pemilu. Banyak hal yang memang harus diputuskan segera. Tadi bahwa putusan MK ini bukan obat mujarab, bukan. Tapi ini menjadi satu perangsang lah